ini saya menjadi mahasiswa LPTK UPI Daljab tahun 2023 angkatan 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu. Hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siva. Kenapa Siva tidak masuk? Izin. Hari ini kita akan belajar, ya. Tetap semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang peran dan pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat? Siapa saja pelaku ekonomi itu? Ya, Saskia? Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga pemerintah luar negeri. Betul. Ada juga kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Ada 3 macam. Apa saja? Ada yang masih ingat kemarin? Ya, boleh Ilham. Produksi, distribusi, konsumsi. Betul. Nah, konsumsi. Pasti kita sering ya untuk membeli sesuatu. Sekarang ditanya, kalian pernah tidak melihat buah duku? Pernah. Kira-kira duku itu dari mana? Palembang. Kalau makan ditemani kerupuk udang, pernah? Dari mana kerupuk udang? Cirebon. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Palembang. Kalau di daerah kita, apa kira-kira yang khas di Indramayu itu? Mangga. Misalnya dari Cirebon membeli mangga ke Indramayu. Indramayu membutuhkan kerupuk udang dari Cirebon. Apa yang terjadi? Perdagangan apa itu? Berarti daerah satu ke daerah lain. Itu yang akan kita bahas pada materi sekarang ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan ya perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang keempat, peserta didik mampu melaksanakan diskusi dan presentasi kelompok mengenai perdagangan antar daerah dan antar pulau. Sekarang Ibu akan menampilkan pembelajaran materi hari ini ya. Akan menampilkan pembelajaran hari ini, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Ya. Submaterinya perdagangan antar daerah. Kita tahu ya bahwa kita itu di Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam
komersialisasi, biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling kerjasama, mengejar laba terarah pada konsumen, kepuasan maksimum, dan transaksi sukarela. Nah, tujuan perdagangan antar pulau. Di situ ada perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Oke. Apa yang dimaksud keuntungan? Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Nah, silakan di situ kalian pahami memperluas jangkauan pasar. Ya, udah. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah? Nah, kita lihat. Yang menjadi latar belakang yaitu ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah. Oke, ini ada perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya, ya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Oke, di situ ada manfaat perdagangan. Silakan dilihat. Nah, contoh komoditas daerah lain yang ada di daerah Indramayu. Silakan dicermati gambar-gambar yang ada di situ. Ada aneka sayur, ada tahu Sumedang, ada rambutan, ada duku, ada lor, ya, itu adanya, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini, Ibu menyediakan ada 3 gambar. Yang pertama gambar sayur-sayuran, ya. Lalu yang kedua ada apa ini? Alat transportasi yang akan digunakan dalam apa? Pengiriman barang, boleh perdagangan, ya. Ini duku. Nah, dari 3 gambar ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Dari pertama, gambar ini apa? Aneka sayuran. Bisa didapat dari berbagai daerah. Ini alat transportasi yang akan digunakan. Ini duku. Duku itu dari Palembang. Ya, itu ada perdagangan antar daerah dan antar pulau. Oke? Kita lanjutkan, silakan kalian membagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah di-share di grup WA kalian. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan lembar tugas kalian, ya, secara berkelompok. Nanti silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai kelompok, ya, bekerja sama dengan baik, ya. Sudah dibagi semua, ya. Kalian di situ dilihat, ya, ada beberapa pertanyaan tugas kelompok yang akan kalian selesaikan, ya. Untuk mengisi tersebut, ya, LKPD tersebut, kalian boleh membuka gadget kalian sesuai yang kemarin Ibu instruksikan, ya. Ada video pembelajaran untuk hari ini. Silakan linknya dibuka, videonya dibuka, boleh mengambil buku paket untuk menambah referensi kalian. Silakan. Ketua kelompoknya.
lagi, siapa yang akan mencari di buku paket? Siapa yang membuka di gadget ya? Kerjasama. Sudah, silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya. Silakan ditulis namanya. Sudah, silakan dibuka gadgetnya. Itu ada videonya ya. Videonya dibuka. Silakan untuk referensi kalian mengerjakan soal. Di bukunya dibuka halaman perdagangan. Silakan kalian di buku paket dibuka halaman 155 ya. Dibuka ya. Silakan dibuka untuk referensi kalian mengisi LKPD. Selain dari gadget, silakan dari buku paket. Buka video sama kemarin artikel yang ibu kasihkan linknya ya, dibuka sok. Silakan. Ya silakan, udah dibuka videonya ya. Ya berbagi peran boleh ya. Yang satu mencari dari buku paket, yang satu boleh dari video pembelajaran yang sudah di-share ya. Ya, sok. Kerjasama. Jangan lupa ya kesimpulannya. Kalau sudah ketemu semua, nanti kalian perpadukan ya, padukan dari materi-materi tersebut. Bekerja sama ya, bekerja sama. Diskusinya sudah. Kalau sudah, silakan mempresentasikan dari kelompok 2 ya. Atau boleh kelompok 2 dulu mempresentasikan. Semuanya saya. Nah, yang lainnya silakan disimak ya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD-nya. Gambar ke-1 adalah kegiatan bongkar barang-barang perdagangan di pelabuhan. Gambar kedua adalah antrian mobil truk yang membawa barang perdagangan untuk masuk ke kapal laut. Dan proses terjadinya perdagangan antar pulau di latar belakangi oleh faktor pendorong keterbiasaan dan kebutuhan komunitas di setiap provinsi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam di setiap pulau karena faktor geografis maupun faktor lainnya. Ada 3 komoditas keunggulan di Indramayu adalah yang pertama, 1. Padi, 2. Mangga, dan ketiga adalah ikan laut. Dan kemana saja komoditas Indramayu itu dijual, yaitu ke memasok kebutuhan daerah Jawa Barat, bahkan nasional. Dari gambar ke-1 dan gambar kedua termasuk perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan untuk pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang dan dimaksudkan menggunakan angkutan laut atau sungai. Ya. Kesimpulannya, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari LKPD adalah perdagangan antar wilayah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk, lembaga, suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya bisa melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam satu negara.
Ya, temukan. Itu rekan kalian, teman kalian sudah mempresentasikan. Ada yang mau bertanya dari presentasi teman kalian? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang ditanyakan? Ilham. Apa manfaat adanya perdagangan antar pulau? Manfaat utama adanya perdagangan antar pulau adalah supaya konsumen di pulau lain bisa menikmati hasil produksi dari pulau lain juga tersebut. Tuh, cukup puas Ilham. Oke, temukan. Presentasi dari kelompok 2. Silakan, boleh kembali. Sekarang selanjutnya boleh yang mempresentasikan dari kelompok 3. Maju semuanya, silakan. Yang lainnya silakan disimak ya. Gambar 1 adalah kegiatan bongkar muat komoditas perdagangan di pelabuhan. Gambar 2 mobil truk yang membawa komoditas perdagangan masuk ke kapal laut. Nomor 2, proses terjadinya perdagangan antar pulau dilatar belakangi oleh faktor pendorong ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh persediaan sumber daya alam di setiap pulau karena faktor geografis. Nomor 3, ada 3 komoditas unggulan di Indramayu, yaitu padi, mangga, dan ikan laut. Nomor 4, komoditas Indramayu dijual di kabupaten daerah Jawa Barat bahkan nasional. Nomor 5, dari gambar 1 dan 2 termasuk perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam suatu provinsi atau provinsi lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang menggunakan angkutan laut atau sungai. Kesimpulannya adalah dapat bertukar penghasilan. Contohnya, Pulau A menghasilkan banyak sayuran, sedangkan Pulau B banyak menghasilkan buah-buahan. Untuk saling melengkapi pulaunya masing-masing, mereka pun memutuskan untuk melakukan perdagangan antar pulau. Ya, itu saja. Oke, beritukan. Itu presentasi dari teman kalian kelompok 3. Ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh? Ya, silakan berdiri dokter ini. Mengapa bisa terjadi perdagangan antar pulau? Ya, silakan dijawab. Bisa terjadi karena dilatar belakangi keterbatasan dan kebutuhan. Ya, keterbatasan dan cukup puas. Tadi oke, tepuk tangan sekarang. Silakan kembali ke tempat. Nah, itu tadi ya. Beberapa teman kalian sudah maju mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulannya ya. Nah, sekarang tugas kalian ya, Ibu akan memberikan lembar evaluasi dan itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Untuk itu, sebelum kita melakukan evaluasi, silakan kembali ya. Silakan buku dan gadgetnya disimpan dulu ya, biar Ibu tahu seberapa jauh kalian memahami pembelajaran hari ini. Silakan gadget dan bukunya disimpan dulu.
sudah mengerjakan LKPD berkelompok, sudah evaluasi juga. Apa kesimpulan kita pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh satu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita menjadi tahu tentang perdagangan antar wilayah dan antar pulau. Iya. Jadi kita bisa tahu ya perdagangan. Oke. Sekarang Ibu tanya, pembelajaran hari ini menurut kalian apa yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa hari ini? Berkelompok. Oke, ada lagi apa? Melihat video. Melihat video. Ada lagi? Diskusi. Berdiskusi. Ada lagi? Nah, berarti kesimpulannya pembelajaran hari ini menarik pada saat berdiskusi, kita membuka video, banyak pengetahuan di situ, dan saat bekerja sama berkelompok ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu kita bisa tahu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau ya. Perdagangan antar daerah dilakukan dari daerah satu dengan daerah lainnya yang saling membutuhkan komoditas yang dimiliki daerah tertentu, masih dalam satu negara ya. Jadi daerah satu ke daerah satunya itu masih satu negara. Begitu juga antar pulau ya. Pulau satu dengan pulau yang lainnya saling membutuhkan, tapi masih dalam satu negara. Pesan Ibu dari pembelajaran hari ini ya, kalau kita menjadi seorang wirausaha atau pedagang ya, kita harus memiliki keuletan, kerja keras, dan kejujuran ya. Karena kejujuran itu sangat penting. Baik seperti misalkan kalau kita menjual barang, kualitas yang kita punya harus sesuai ya, itu jujur ya. Semoga kita juga ke depannya bisa menjadi pengusaha yang mempunyai kerja keras dan kejujuran. Oke, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya, boleh kalian membaca tentang manfaat dan faktor perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ya, silakan kalian dipelajari dulu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.